Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya, sehingga masih tetap semangat dalam berkreasi dan berkarya serta mengupgrade kemampuan dalam wawasan dan pengetahuan di dunia IT. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word dalam membuat kop surat dan juga men-setting kertas, dan juga bagaimana tata cara tips pembuatan narasi atau naskah soal. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan subscribe channel Sobat IT, tekan like dan share video ini jika ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, langsung saja kita coba. Di langkah awal ini adalah dengan cara mengatur ukuran kertas terlebih dahulu. Kenapa saya mulai dengan mengatur kertas? Sebab ini sangat penting sekali dilakukan di awal, sebelum kita mengetik naskah apapun di dalam Microsoft Word-nya. Terlebih ada juknisnya, misalnya untuk mengetikkan naskah tertentu menggunakan kertas ini, margin sekian sekian sekian. Nah, itu dilakukan di awal pertama kali mengetik, atau dilakukan di awal sebelum melakukan pengetikan. Baik, kita langsung saja kita klik menu page layout ya. Di menu page layout, kemudian di bagian toolbar di sini ada namanya page setup. Kita klik di bagian dialog boxnya ini ya, ada kotak kecil di sebelah kanannya page setup. Kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke sebuah panel baru terkait isi daripada toolbar page setup itu sendiri, yang terdiri dari 3 menu, ada margin, paper, dan layout. Biasanya kalau kita baru buka, kita diarahkan langsung kepada menu paper ya. Mungkin ada yang sekarang di margin, nggak masalah, silahkan saja klik di bagian paper. Kemudian di bawahnya ada keterangan paper size. Di bawahnya lagi ada jenis-jenis ukuran kertas. Ya, di sini ada daftar kertas yang tersedia di dalam Microsoft Office Word. Nah, karena di sini tidak terdapat ukuran kertas F4 ya, tidak ada di sini ya F4, maka kita ketik manual ukuran yang ingin dimasukkan. Silahkan cek bungkus kertas F4 ya, di sana tercantum ukuran kertasnya namun dalam satuan milimeter. Jadi kita ubah menjadi sentimeter, maka tinggal dibagi 10 saja ya. Jadi tertera di sana 215 mm, maka kita jadikan cm adalah 21,5. Maka kita hapus angka 9-nya. Klik kemudian hapus. Selanjutnya untuk height-nya, di dalam bungkus kertas terdapat ukuran 330 mm, maka untuk menjadi cm adalah 33. Nah, bagaimana kalau ukuran ini masih bukan cm nih? Biasanya kalau laptop baru ya, atau yang masih belum di set cm, di sini bawaannya masih inci. Oke, kita ubah saja di inci jadi cm. Oke, kita cancel dulu. Klik menu file, kemudian pilih option, kemudian pilih advance. Kita tarik atau scroll ke bawah, kita cari ya, di bawah ini ada. Nah, ini di bagian display ada show measurement in units of. Nah, di sini ada cm ya, karena saya sudah mengganti dengan cm. Jika sobat IT masih inci, silahkan dipilih kemudian ganti cm ya, gunakan cm, kemudian klik OK. Oke, kita kembali ke menu page setup tadi ya, klik kotak dialognya. Nah, ini masih yang awal ya, karena tadi saya cancel. Kita ulang lagi, ini menjadi 21,5, kemudian height-nya menjadi 33. Ini baru untuk ukuran kertas. Kemudian untuk marginnya, nah ini sisanya tidak usah ya, tidak usah disetting, biarkan saja. Kita langsung saja ke margin. Untuk margin ini ada 4 ya, ada top, bottom, left, dan right. Top untuk atas, bottom untuk bawah, left untuk kiri, right untuk kanan. Kita untuk latihan kita coba 1,5 ya, semuanya 1,5.
Untuk mengubah ukuran ini silahkan sesuaikan saja berapa petunjuknya. Ini hanya untuk latihan, kita gunakan 1,5. Untuk cara merubah angkanya juga silahkan disesuaikan, bisa menggunakan tanda pengatur skalanya ini, pengatur ukuran, bisa melakukan dengan cara mengetik ya, sama kayak seperti ukuran kertas sebelumnya tadi. Untuk orientasi atau orientation ini biarkan saja portrait, karena nanti kertasnya akan dicetak dalam keadaan tegak lurus ya, berdiri. Jadi dia menggunakan settingan portrait saja. Untuk page yang multiple-nya biarkan saja normal. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Jadi sekali lagi, yang harus disetting di awal adalah ukuran kertas dan margin. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai ini belum di set lalu kita sudah mengetik ya. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kertas kita sekarang adalah berukuran F4 dengan margin semuanya adalah 1,5 ya. Nah, ini jarak ini 1,5, di atas 1,5, di kanan juga 1,5, di bawah 1,5. Jika pengaturan kertas sudah selesai, kita kembali ke home. Kita pilih atau kita ubah stylesnya ini menjadi no spasi. Untuk mengetahui perbedaannya, kita coba ya untuk mengetikkan naskah sedikit dulu. Apa perbedaan dua spasi ini saja? Kalau semuanya nanti kita habis membahas style ya. Jadi kita coba dua jenis style ini saja. Kita sekarang adalah berada di kondisi normal. Kita ketik saja misalnya normal. Kemudian kita enter normal. Normal. Nah, 3 kata normal di awal ini adalah menggunakan style normal. Sekarang kita klik dulu no spasi. Ya, sekarang kita menggunakan style no spacing. Kita ketik no spacing. Oke. Dari perbedaan ini sudah dapat diketahui ya bahwa jika menggunakan style normal, maka jarak antar teks ya, jarak antar baris ini sangat renggang sekali sudah. Sementara kita belum men-set berapa spasinya sebenarnya. Nah, jadi di sini sudah tidak diketahui nih berapa nih di sini spasinya. Ini normal ya. Jadi satunya normal atau line spasinya normal segini nih. Kalau kita coba 1,15 segitu. 1,5 2 ya. Jadi kalau sudah normal duluan itu sudah jaraknya renggang. Sementara kalau kita set menggunakan style no spasi, maka dia akan menjadi 1 spasi. Ya, jadi rapat antar barisnya ini tanpa spasi. Jadi tinggal kalau ingin menggunakan spasi dengan ketentuan 2, nah seperti ini, dia akan terlihat 2 spasi, 1,5 dan seterusnya. Jadi untuk normalnya saja kita pilih yang no spacing, atau untuk stylenya kita ubah menjadi no spacing. Oke. Kemudian jika sudah, ganti hurufnya jika menggunakan huruf atau ada petunjuk penggunaan huruf. Misalkan di sini saya menggunakan Times New Roman ya. Times New Roman. Kemudian kita klik. Untuk ukurannya juga disesuaikan dengan petunjuknya. Di sini saya coba 12. Nah, sampai di sini settingan ini sudah siap untuk diisi naskahnya ya, atau kita sudah siap untuk mengetik narasinya. Oke, kita coba dari kop surat dulu ya. Ini hanya untuk contoh saja. Jadi ini naskah hanya untuk contoh saja ya, sahabat IT. Untuk naskah yang sebenarnya silahkan disesuaikan saja. Oke,
Misalkan sampai di sini naskah untuk kop suratnya ya, sobat IT. Di sini sebenarnya ada mungkin yang tidak sesuai ya. Jadi sekali lagi silahkan disesuaikan dengan petunjuk di wilayah masing-masing saja. Oke, katakanlah ini adalah teks terakhir ya, tanah laut untuk alamat ini. Ini adalah naskah terakhir untuk kop surat. Maka kita tekan enter untuk membuat garisnya biar efisien waktunya. Kita bikin dengan simbol sama dengan ya. Tekan simbol sama dengan sebanyak 3 kali, kemudian tekan enter, maka dia akan membentuk sebuah garis ya, double ya, 2 garis, dan dia akan secara auto pas ya, tepat di ujung margin kiri dan margin sebelah kanan. Kalau kita lihat, kita luruskan dengan penggaris yang ada di kiri ini, maka garis ini berada di angka sekitar 2,5 cm ya. Di sini ada 0 ya, garis 0, 1, 2. Nah, di sini ada setengah, sekitar setengah. Apa fungsi tinggi ini? Fungsi tinggi ini adalah untuk nantinya kita pakai mengukur objek logo ya. Jadi tingginya nanti maksimal adalah 2,4 berarti ya. Kita kurangi 1 mili saja. Mungkin bisa sih 2 ya. Nanti kita sesuaikan saja. Artinya kita tidak mungkin membuat tinggi logo itu nanti 3 cm karena dia akan menabrak garis. Karena logonya biasanya nanti di sekitar sini dan tidak mungkin menabrak garis. Oke, kita input saja logonya terlebih dahulu. Kita klik yang di awal huruf P pada kata penilaian. Jadi kita klik di awal baris pertama. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, ketiga. Jadi kita klik di bagian awal. Walaupun sebenarnya bisa di bagian manapun, tapi supaya efektif dan efisien kita klik di bagian awal baris pertama. Kemudian klik menu insert, kemudian pilih picture. Oke, kemudian pilih logo yang ingin dimasukkan ya. Jadi ini saya tempatkan di sini, jadi saya langsung ketemu ya, dapat logonya. Jika sobat IT menyimpan di folder yang lain, silahkan dicari dulu, kemudian sampai ketemu tampilan logo yang ingin disisipkan. Jika sudah ketemu, maka klik logonya, kemudian klik insert. Oke, abaikan jika logo ini menghancurkan tata letak teks yang ada tadi ya. Abaikan saja. Yang perlu kita lakukan adalah dengan mengubah ukuran logo yang ada di toolbar format. Nah, di sini ada menu format ya. Sobat IT, ini muncul ketika objek ini disisipkan. Oke, kita hapus dulu ya untuk memahami menu format dulu. Oke, di sini kalau kita tidak memasukkan logo, maka menu format itu tidak ada. Kalau kita masukkan logo, secara auto dia akan terbuka dan muncul ya. Nih. Jadi menu format muncul dan langsung terbuka ketika ada objek baru berupa logo dalam hal ini, dan dia akan terbuka secara langsung. Oke, langsung saja kita ubah tingginya. Jadi di sini ada size, bagian paling kanan dari menu format ini tentang size. Tingginya tadi kita adalah 2,5 maksimal, maka kita coba saja menjadi 2 cm. Kita tidak mengambil maksimal karena 2,5 tadi hanya maksimal. Kita ambil 2 cm saja. Kita klik, kita hapus, kita ganti 2, kemudian kita enter. Nah, ini ukurannya sudah kecil, namun masih belum seharusnya ya letaknya. Jangan khawatir, kita memang belum selesai. Kita pilih lagi bagian wrap text ya, masih di dalam menu format. Kita pilih bagian wrap text. Di sini kita pilih yang in front of text, atau secara pengertian ini di depan teks. Jadi logo ini akan terlihat berada di depan teks atau menindih teks, sehingga teks terlihat ada yang di bagian belakang logo atau tertindih ya. Oke. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memindah logo ini ke bagian kiri.
Karena pasti di kiri, kita tidak perlu menyeret logo ini ke kiri, kita cukup gunakan align. Kita gunakan align, lalu kita pilih left karena ingin memindah logo ke bagian kiri. Dan selesai untuk logo yang di bagian kiri. Kita ulangi ya. Kita klik dulu, kita hapus. Kita klik di awal baris pertama. Sekali lagi baris pertama, di awal baris pertama. Insert picture, pilih logonya, insert. Ubah ukurannya menjadi 2 cm, kemudian tekan enter. Ubah wrap textnya menjadi in front, klik align left. Oke, satu lagi ya, karena ada 2 logo biasanya di sini. Karena ingin di sebelah kanan, kita klik saja di akhir baris pertama ya. Jadi lawannya kalau ingin di kiri di awal, kalau ingin di akhir di ujung baris pertama. Langkah yang sama, insert picture, pilih logonya. Jadi kita pilih logo Tutwuri ya. Klik insert. Kita set 2 cm untuk tingginya, enter. Pilih wrap textnya, pilih in front of text. Terakhir align. Nah, untuk alignnya jangan slap lagi karena kita ingin meletakkan logo Tutwuri di kanan, maka pilih right. Sehingga logo Tutwuri akan auto di bagian kanan. Kalau kita left maka logo akan menumpuk ya. Tutwuri akan menindih logo tanah laut ya, karena Tutwuri dimasukkan setelahnya logo tanah laut. Jadi kita pilih yang right. Nah, kop surat sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengetik naskah di bawahnya. Untuk naskah yang di bawahnya mungkin ini hanya untuk contoh saja. Misalkan hari tanggal. Saya coba ambil hari ini ya, ini hanya untuk latihan. Ini saya menggunakan tab saja ya. Misalnya bahasa Indonesia. Oke, ini hanya untuk contoh saja ya. Sekali lagi untuk tata letak yang seharusnya silahkan disesuaikan dengan juknis masing-masing. Kemudian tekan enter lagi untuk membuat garis lagi, kita gunakan tanda sama dengan 3 kali ya, minimal 3. Jadi kalau 2 dia nggak akan jadi garis. Oke, selesai. Untuk memulai poin pertama kita beri jeda 1 enter ya, supaya tidak terlalu rapat. Kita mulai dari judul yang pertama, biasanya diawali Romawi. Ini biasanya untuk pilihan ganda. Oh maaf, ini Romawi saya tidak aktif kalau diketik, jadi saya gunakan numbering ya. Di sini ada format numbering atau icon numbering yang terdiri dari simbol 1, 2, 3. Di sebelah kanannya ada drop down berbentuk panah mengarah ke bawah ya. Ini biasanya ada opsi maksudnya. Ya, di sini saya ambil yang Romawi. Pilihlah huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling tepat. Oke, ini misalnya saja ya. Nah, di sini yang poin pentingnya ya, sobat IT. Trik melakukan pengetikannya ketika selesai poin Romawi 1, yang berikutnya dia akan muncul Romawi 2. Kita ketik saja apa isi dari poin Romawi 2, jadi jangan dihapus. Misalnya isilah titik-titik di bawah ini dengan benar misalnya ya. Kemudian kita enter lagi, apakah masih ada poin berikutnya. Jika ada, silahkan diketik apa isi dari poin 3 Romawi itu. Misalnya
Saya singkat saja esai ya. Oke, biasanya hanya 3 Romawi ya untuk sub pertama. Selanjutnya kita arahkan ke ujung poin 1 atau bagian akhir poin 1. Setelah tanda seru kita klik, kemudian kita enter, sehingga akan muncul lagi angka Romawi 2 ya, yang baru. Yang sebelumnya 2 jadi 3, yang 3 jadi 4. Tidak masalah, karena kita tinggal menghapus saja satu kali, sehingga Romawi 2 hilang, yang 3 Romawi jadi 2 lagi, yang 4 menjadi 3 kembali. Kemudian posisi kursor ini ya yang penting sobat IT. Ini yang sangat penting sekali. Kursor ini sebaiknya berada di lurus dengan huruf pertama dari poin ini untuk memulai narasi soal pertama. Ya, jadi sekali lagi saya coba ya. Setelah mengetik esai tadi, misalnya di sini saya selesai ngetik esai, untuk menyisipkan isi dari poin I1, saya klik di bagian ujungnya atau di bagian akhirnya, kemudian saya tekan enter, akan muncul Romawi 2, saya hapus sehingga dia hilang kembali. Urutan masih seperti yang semula. Kemudian ini saya matikan dulu tebalnya karena saya ingin menggunakan teks normal lagi ya. Ini untuk pembeda saja. Kita awali 1 ya, saya pilih lagi numbering, di sini formatnya 1. Nah, ketika dipilih numbering 1, dia akan tergeser seperti ini. Mungkin secara apa ya, estetika atau keindahannya ini kurang nyaman dilihat ya, ketika I Romawi 1 di sini teks awalnya agak ke dalam, lalu satunya ke dalam lagi nih. Nah, ini kan kurang enak dilihat ya. Maka kita tinggal menarik saja di sini. Sini ada indentasi ya. Ada reverse, ada hanging dan left. Kita ambil saja yang left ya. Pastikan ujung pointer ini mengarah ke tanda indentasi yang berbentuk persegi panjang, yang jika diarahkan akan muncul tulisan left indent. Jika sudah, kita drag ke kiri sampai angka 1 itu lurus dengan huruf P. Nah, ini karena nggak mau lurus ya. Ya, ini kan nggak mau lurus nih. Saya ambil di sini, saya ambil agak ke dalam. Kemudian saya lepas, saya tarik ulang untuk yang first line indent. Oke, langkah ini hanya satu kali yang dilakukan saat ini saja, saat kita memasukkan nomor 1. Selebihnya tidak perlu men-set seperti ini. Jadi hanya settingan pertama saja. Kita ulang sekali lagi ya. Kita enter, kemudian kita hapus. Saya pilih numbering dengan format 1, 2, 3. Jadi dimasukkan numbering 1 sekali lagi ya, maka angka 1 ini akan lebih dalam daripada teks atau isi dari poin Romawi 1 ya, dan ini akan kurang indah. Kini saya mau tebalnya. Nah, ini boleh ditarik seperti ini. Kemudian kita tarik lagi yang firstnya, dan ini hanya sekali ini saja men-setnya ya sobat IT, supaya lurus ya angka 1 dengan huruf P, dengan huruf I, dengan huruf E. Selanjutnya kita ketik saja isi dari soal yang akan dimasukkan. Misalnya, siapakah nama Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian yang harus kita lakukan enter, kemudian kita ketik lagi soal nomor 2. Jadi kita tidak ngetik dulu apa isi atau pilihan dari soal pertama ya, melainkan kita mengetik dulu apa semua soalnya.
ya kita ketik terus soalnya dulu sebelum kita mengetik opsi atau pilihan gandanya, pilihan jawabannya. Dan seterusnya ya, misalnya seandainya saja ini masih ada soal berikutnya yang mungkin nanti kita bakal ketik, kita enter dulu seperti ini, namun tidak tahu soalnya, misalnya belum tahu apa nih kira-kira soal yang ada di nomor 4, kita berikan saja poin atau nomor 4 tapi kosong, tidak masalah. Kemudian kita isi dulu opsi dari soal nomor 1. Kita kembali ke soal nomor 1, kita klik di ujungnya, di akhir karakter soal nomor 1. Hal ini sebenarnya sudah kita lakukan pada saat kita men-setting pengetikan di poin I Romawi tadi ya sebenarnya. Jadi ketik dulu poin I1, I2, I3, kemudian kembali lagi ke I1, klik di ujungnya, enter, hapus. Langkah ini sama, kita ketik dulu 1 soalnya, kemudian 2 soalnya apa, 3 soalnya apa, kemudian sisakan 1 nomor jika ingin nanti pasti ada nomor berikutnya yang belum kita ketikkan ya. Kita kembali lagi ke ujung baris ujung nomor 1, kita klik, kita enter, sehingga akan muncul nomor 2. Kita hapus, kita pilih lagi numberingnya dengan poin ABC ya, kita ambil yang ini saja. Oke, langkah yang sama lagi, misalnya untuk jawaban A misalnya ya, jika opsinya berada di bawahnya maka tinggal di enter saja. Ya, jadi seperti ini. Begitupun selanjutnya. Jadi kita ketik dulu soalnya, kemudian kita kembali lagi, kemudian kita memberikan opsi jawabannya. Misalnya untuk nomor 2, kita enter, akan muncul lagi nomor 3 kosong, kita hapus, kemudian pilih opsinya ABC-nya. Kita tarik lagi supaya lurus. Oke, saya kira jika tatanan ini benar-benar diterapkan, maka tata letak soal itu akan sangat indah sekali untuk dikerjakan ya, untuk dilihat, sehingga dari tata letak itu sendirilah yang mungkin mempengaruhi barangkali ya dalam membacanya, atau lebih enak, yang jelas ya, yang pasti lebih enak dilihat. Kemudian bagaimana jika opsi ini tidak meruntut ke bawah ya, misalnya menyamping ya, tinggal di tab saja. Atau mungkin ada sebagian yang menggunakan format kolom ya, jadi misalnya begini, ini kan saya sudah ketikkan opsinya ke bawah, sementara saya ingin C dan D nya ini berada di samping kanannya, maka kita blok saja A, B, C, D, pilih menu page layout ya, kita pilih kolom, kita bagi menjadi 2. Nah, jadi poin C dan D akan bergeser ke sebelah kanan ya, dan ini bisa dilakukan seperti ini. Ada banyak opsi sebenarnya ya Sobat IT, tidak harus seperti ini ya. Ini mungkin salah satu cara saja, karena dalam pengoperasian laptop atau komputer, terutama dalam mengoperasikan Word, itu sangat banyak sekali cara ya, dalam satu proses saja banyak cara, dan selama ini saya tidak pernah menemui hukumnya wajib menggunakan cara itu, melainkan
eh, mana cara yang menurut kita mudah dan nyaman dipakai, yang lebih efisien, lebih praktis, dan yang paling penting lebih nyaman ya daripada praktis tapi kita susah, mungkin itu akan menyulitkan kita sendiri. Jadi ini sekali lagi mungkin salah satu cara saja atau salah satu tips untuk membuat settingan seperti ini. Ini tinggal itu aja ya sobat IT. Jadi misalkan di soal nomor 3 ini sudah kita ketik opsinya, jadi saya hapus dulu. Di ujungnya ntar ketika muncul nomor 4 hapus ya, supaya yang 4 aslinya ini muncul menjadi 4 kembali. Sebab kalau kita enter 4 yang ada ini akan menjadi 5, sementara ada 4 yang baru ya, kita hapus. Silahkan masukkan poin ABC nya lagi dan seterusnya. Boleh mengambil opsi yang ini sebelumnya, di copy ya, ke copy kemudian di paste ke sini, kemudian diganti poinnya juga boleh. Itu tidak masalah ya, secara print out mungkin tidak akan ketahuan kita menggunakan settingan apa, namun ketika diedit ini akan ketahuan. Kemudian bagaimana kalau kita yang tukang edit nih? Bisa dilihat ya, kalau kita klik di soal ini, kita klik di narasi soal dimanapun ya, di teks soal satunya, kita lihat di bagian penggaris atas ini semuanya putih ya, penggarisnya berwarna putih, kalau angkanya berwarna hitam. Akan berbeda kalau kita klik di opsi ABCD soal nomor 1, akan ada pembatas di sini ya, ada pembedanya. Jadi akan ada berwarna biru muda ya, yang sama dengan warna penggaris di area margin. Nah ini berwarna sama. Kita klik lagi ya untuk memastikan pembedanya. Ini jika saya klik di teks yang soal atau teks yang opsi Iroma W1 ya, sama, ini tidak ada pembatas. Tapi kalau kita klik di bagian opsi ABC, maka akan muncul pembatas. Ini menandakan bahwa pengetik ya, yang melakukan pengetikan ini menggunakan settingan kolom ya. Bisa dicek dengan cara mengklik saja ya, tanpa diblok bisa. Jadi diklik, jika ada seperti ini, jika ingin menata ulang maka tinggal blok saja semuanya, kita kembalikan kolomnya menjadi 1 sehingga dia akan berbentuk seperti narasi di awal tadi ya, sebelumnya seperti ini. Tinggal penyesuaikan apakah dia akan melajur atau lurus semuanya satu baris ya, ataukah tetap seperti pembagian kolom. Jadi ini untuk menetralkan dulu ya, untuk mudah diedit. Baik, sobat IT, mungkin ini hanya salah satu cara saja, saya tegaskan sekali lagi, tidak mutlak harus seperti ini. Selebihnya sobat IT bisa mengembangkan informasi dan trik-trik lainnya di video sobat IT yang lain untuk memberi atau menambah referensi yang banyak ya, sehingga tahu betapa banyaknya cara-cara mengoperasikan Office Word ini. Baik, sekian video dari saya saat ini, semoga bermanfaat dan membantu sobat IT dimanapun berada. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lain ya, untuk dunia IT, baik itu Microsoft Word maupun Microsoft Excel dan Microsoft yang lainnya. Untuk memberikan komentar silahkan ketik di kolom komentar untuk masukan-masukannya, untuk komen-komennya, agar memberikan pertimbangan-pertimbangan dan juga saran dan masukannya. Atas segala kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.